Nah, tiba-tiba kenal beriklan, pas ngiklan nih, udah belajar, yang dijual apa pertama kali? Saya tuh belajar dagang tuh dari bapak saya. Agensinya sendiri aja bertumbuh kayaknya. Iya, rebutan paku ini kayaknya. Let's get hit, more benefit. Ada sisi efektivitas ya. Dia ngerasa misalnya, oh ini kayaknya mungkin nih saya duplicate ke tim internal gitu. Oh ini kayaknya saya bisa, saya tinggal nge-hire orang yang seperti ini gitu. Tapi realitanya begitu sudah berjalan, nah itu yang challenging di situ, ada yang bertahan dan ada yang tidak bertahan gitu. Ya. Nah dalam beriklan sendiri ada nggak sih Kang rules ya, do's dan don'ts yang kita pengen tahu lah. Apakah semua kita ngiklan tinggal iklan aja, atau memang ada pakem-pakem yang kita nggak bisa lakuin di dalam beriklan? Ya, kalau simpelnya sih pasti orang akan sama ya kalau ngajarin itu. Ketika ditanya apa yang boleh dan tidak boleh, ya lihat aja kayak kita jualan di pasar ya. Pasar kan ada aturan. Contoh misalnya apa? Kita nggak boleh depan jual di depan pintu utama misalnya. Kita tidak boleh menjual senjata tajam, nggak boleh jual petasan di muka gitu istilahnya. Kan itu secara umum tuh ada. Jadi setiap anggaplah platform beriklan ya, kayak misalnya di Facebook yang kita ngiklan di rumahnya dia gitu ya, pasti kan ada aturannya. Betul. Kita tinggal lihat aja ads policy-nya seperti apa kayak gitu. Ads policy itu maksudnya? Iya, aturan rules yang ya? sudah dia buat gitu, jangan sampai kita langgar. Idealnya seperti itu. Tapi pada dasarnya ketika nanti kita sudah bermain, kita kan namanya beriklan itu kita nyesuaiin sama platform ya. Jadi kita tes nanti apa yang boleh dan tidak itu seperti apa gitu. Jadi itu lebih ke arah nanti teknis. Ketika lagi teknis itu kita bisa melihat kadang-kala kan ada yang sifatnya itu kok gambarnya biasa aja tapi dianggap melanggar kayak gitu. Nah itu kan robot tuh biasanya Kang. Jadi istilahnya dia ada screening dulu lewat robot. Jadi yang boleh dan tidak boleh itu balik lagi ngeceknya dari masing-masing platform ya, dilihat apa yang boleh sama dia gitu. Nah gitu, untuk Kang. ke winning ya, nah kita ngomongin winning. Ada kategori iklan winning nggak sih yang dibilang dia winning? Selain emang ujungnya apapun jurus saktinya gitu kan? Finish him. Ya ujungnya cuan. Cuman kan sebelum cuan ini mundur kan ya? Nah kira-kira kategori winning itu dilihat dari mana sih? Nah ini ngomongin winning ini menarik nih soalnya semua juga berharap winning. Siapa sih nggak mau winning gitu kan? Pengennya jualan, ya kita buka lapak dimanapun. Bisa pasar mingguan gitu kan. Walaupun muter kita ya cuan terus ya Pak. Apa yang harus dilihat ya kalau dalam beriklan khususnya di digital ya? Ya jelas pertama memang kita namanya bisnis kan orientasinya uang ya. Jadi orientasinya cuan. Tetap kalau saya secara pribadi selalu mengatasnamakan kalau mau jualan itu ya orientasinya di profit dulu gitu. Nah nanti kita tinggal lihat nih ketika buat mendatangkan profit itu butuh biayanya berapa gitu. Selagi biayanya selalu lebih kecil daripada profitnya gitu, ditambah mungkin misalnya ada beban operasional yang dimasukin, itu juga bisa dihitung. Jadi selama profitnya lebih besar daripada beban iklan plus beban operasional, ya secara simpel aja nih misalnya karena baru mulai belajar beriklan gitu. Misalnya saya ada karyawan satu khusus balasin chatting, yang iklanin saya juga, berarti kan ada dua tuh. Anggaplah 2 orang itu dimasukkan sebagai ada beban operasionalnya kayak gajinya, ada listrik yang nyala, bayar wifi dan lain sebagainya, itu udah dimasukin tuh. Ditambah lagi cost beriklannya ada berapa. Nah selagi biaya itu ditambah cost beriklannya nilainya selalu lebih kecil daripada profitnya, iya sebisa mungkin usahanya tetap dijalanin kalau menurut saya begitu. Nah tapi ada juga yang berpendapat harus sekian kali lipatnya. Misalnya gitu. Kenapa ini nanti ngaruhnya itu ke seberapa besar budget yang akan diinvestasikan buat beriklan gitu. Karena kalau selisihnya atau mungkin orang bahas ini kalau teknis bahas kayak ROI ya, return of investment-nya itu misalnya saya iklan 1 juta, terus return baliknya itu misalnya baliknya HPP barangnya plus operasional saya misalnya udah 1 juta, terus ada profitnya 1 juta. Nah itu kita sudah bisa bilang tuh, oh berarti saya dari ad spend-nya aja, kalau kita ngomong return investment-nya berdasarkan budget iklan, berarti tadi itu kita misalnya dapat gross profit-nya 2 juta, kita kurangin biaya iklan 1 juta, berarti kan 1 juta dibagi 1 juta dikali 100%, kita dapat ROI 100% kayak gitu Kang. Jadi kalau dari segi itu kan secara general ya, orang-orang oke tau lah dagang selisih HPP sama ini. Cuman kan dalam segi beriklan khususnya akan di Facebook Ads, kita juga pengen agak sedikit deep lah. Ada metrik-metrik gak? 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 Bahwa iklan ini, oh ini ada kategori ini bisa dilanjut.
Oh, ini kategori yang iklan ini mau di stop. Mungkin teman-teman di sini udah ada yang bisa beriklan atau yang udah pernah beriklan tapi masih boncos nih. Tips-tipsnya kan kita pengen biar kita menemukan aroma-aroma winning. Bahasa aroma winning lah, kita kayak buka lapak, tiba-tiba ada yang datang nanya, akhirnya cuman paling beli satu. Tapi itu ini tahu winning nih, cuman harus ada yang dibenahi gitu mungkin ya. Itu ada nggak metrik-metrik apa sih yang mungkin teman-teman juga pengen udah ngiklan, apalagi kalau Facebook mungkin ada masukan mau mulai iklan dulu kan kayak ada kategori tuh, mulainya dari mana, habis itu mungkin mulai dari mana yang dipilih ya, goalnya apa mungkin sama metrik kan yang kita pengen sharing lah ke teman-teman nih, pengen tahu metrik winning nih gimana sih. Kadang-kadang akan jalan, teman-teman yang lain jalan kok beda gitu kan. Apa tangannya tangan dingin ya gitu. Itu metrik itu mungkin Kang. Mungkin kita sharingan ya. Ya, sebetulnya ini dari yang tadi saya jelasin udah clear ya. Jadi pasti orang tuh goal pertamanya adalah memperbesar ROI. Kalau ROI-nya udah gede itu orang akan pede mengekskalasi bisnis ya. Ya, jadi misalnya ketika dia spend 1 dapat 5 apalagi gitu misalnya, dia akan gede. Kalau lebih teknis lagi mungkin akan bahasnya ke ROAS ya. Nah, tapi kalau simple baru mulai, teman-teman perhatiin aja misalnya gini, karena kalau kita iklan itu kan sebetulnya hanya memindahkan calon pembeli ya dari platformnya Facebook masuk ke lender kita, ke landing page kita, biar mereka satu visi nih sama produk yang kita tawarin. Setelah itu outputnya kan lari ke kontak misalnya, entah ke customer service ya lewat WA atau lewat form. Nah, masing-masing itu kan ada perpindahannya, ada konversinya tuh. Nah, maka kalau misalnya mau runut nih, kita lihat dari ujung ya. Satu misalnya, Mas pastikan cost per purchase ya, cost per penjualan itu selalu di bawah daripada margin kita. Jadi kalau margin kita 100.000 ya pastiin cost per purchase-nya di bawah 100.000 dong biar masih profit. Oh iya itu saya udah profit misalnya kayak gitu. Mundurin lagi even sebelum purchase itu apa misalnya, kalau misalkan lewat kontak ya, misalnya dari WhatsApp misalnya saya dari 10 orang itu yang beli 5. Nah, ntar kita bisa bikin perbandingan tuh dari 5 orang dibagi 10 orang yang masuk, berarti kan 50%. Nah, kita harus punya patokan tuh. Nilai 50%-nya ya itu tetap harus lebih kecil juga dari profit kita. Ya, jadi misalnya tadi buat datengin satu sales, kalau 50% kan minimal saya dapat 2 orang nih. Nah, nilai 2 orang ini kalau saya punya marginnya 100.000, tetap dong harus di bawah 100.000. Gitu. Artinya misalnya buat datengin 2 orang ini kita butuh misalnya 40.000. Berarti kan per orang itu 20.000. 20 ribuan nah, ya. 20 ribuan. Nah, kalau misalnya dari 2 orang, nah ini kalau nggak pakai itu kan rada susah. Kebayang. Ya. Jadi dari 2 orang satu beli, nilainya satu ini misalnya 40.000. Nah, buat datengin 2 orang kan berarti kan 40.000 nih, 20.000. Berarti biaya per datengin satu kotaknya 20.000. Nah, nanti kita tinggal lihat ini kita kan ngomong real yang sudah masuk di kontak ya. Baru kita berpindah nih ranahnya ke platformnya si Facebook. Nah, ada yang disebut misalnya kalau kita umumnya pakainya leads misalnya, event untuk konversinya. Leads itu apa? Prospek lah bahasanya gitu. Jadi kalau ketika ada orang mengklik button atau tombol tertentu buat berpindah chatting ke WA kita misalnya tracking di situ sebagai orang yang prospek kita lah, calon prospek kita. Nah, nanti kita lihat perbandingan angkanya nih. Kalau di dashboardnya misalnya tadi kan buat datengin 2 orang nih, di dashboardnya ada berapa nih gitu. Misalnya di dashboardnya ada 4, berarti nilainya 50% nih. Nah, maka nilai 4 ini harus setara dengan yang nilai 2. Jadi tinggal yang 2 ini berarti nilai 40.000, kita bagi 4, berarti maksimal per satu orang ini 10.000. Gitu. Nah, nanti kita mundurin lagi kalau mau lebih detail lagi. Kalau mau sesimpel sih 3 patokan itu udah ini kan udah cukup ya. Cukup gitu. Ya. Betul. Jadi cost makin dalam makin pusing ya. Cost per bahasanya cost per prospek atau cost per lead-nya berapa, terus nanti cost per kontak masuknya berapa, cost per purchase berapa. Nah, kalau patokan mau simpel jalan ini. Nah, kalau mau lebih deep lagi ketika sudah jalanin budget cukup besar, teman-teman bisa mundurin lagi. Apa event trigger pertama kali ketika orang masuk ke dalam lender kita, landing page gitu. Misalnya view content. Nah, nilai view content itu kita juga bisa catat lagi nih, berapa sih perbandingan orang yang masuk ke dalam landing page sama output yang ngeklik tombol kayak gitu. Kalau kita punya angka misalnya keumumannya 10% atau misalnya konten saya bagus banget nih, misalnya menggiring orang biar beli karena saya udah masukin unsur-unsur biar orang tuh FOMO gitu. Kalau nggak beli dia rugi gitu. Clickbait Nah, ibaratnya kayak gitu sampai dia bener-bener pengen beli. Nah, itu mungkin bisa action rate-nya bisa sampai 20% misalnya. Nah, itu lebih kita lebih bagus lagi gitu. Kita tinggal ngukur. Misalnya kayak masih tadi case tadi ya. Kita outputnya kan tadi ada 4 orang ngeklik tombol nih. Buat 4 orang ngeklik tombol, ini nilai 4 ini adalah 20%-nya. Maka berapa nilai 100%-nya?
tinggal begini gitu. Tinggal dihitungin lah begitu. Nah, nanti tinggal kita bagi, kita budget iklan berapa dibagi jumlah orang yang masuk ke webnya tuh berapa. Nanti ketemu tuh nilai per biaya orang masuk ke dalam web atau per view konten. Gitu. Mau merintil lagi, ngerundut lagi ke belakang lagi. Ya. Pokoknya pusing ya. Iya. Mungkin untuk yang pemula bakalan pusing ya. Ada sedikit technical yang perlu dipelajari. Ada proses ya. Kan kita kayak belajar dulu juga nggak langsung instan ya. Butuh repetitionnya banyak. Habis itu jam terbang banyak yang dilakuin ya. Sama di segala bidang lah. Ya kita aja sekolah sampai bisa ngomong dan lain-lain bertahun-tahun ini kita berharap belajar Facebook Ads 1 bulan winning ya itu kayaknya untuk sekarang cukup perlu effort lah nggak kayak sebelumnya ya. Ya intinya itu sih Kang, ya praktis terus gitu, maksudnya nyoba terus buat buang uang. Iya. Oh ya, saya tahu. Saya ingat tuh. Kalau ingat uang kayak gini. Dulu kita nggak punya budget 1 juta itu bisa udah dapet lah ya. Iya. Kira-kira saya sebut 300.000 bisa dapet. Iya, bisa binning gitu kayak untuk di era sekarang nih gimana nih? Kayak perlu budget berapa? Kadang-kadang suka nanya kita kan misalkan kita menawarkan jasa atau kita atau lagi mentoring atau nge-share ke teman lah. Bro, kalau punya produk nih, biar kejual laku nih, mulai winning, budgetnya berapa sih? Nah, kita karena kan suka ditembak gitu ya. Kita harus jawab apa ya? Kalau kita sebagai advertiser, siapa tahu ada yang mau ikut advertiser kan, tiba-tiba ditanya itu, jawabannya apa ya? Jawabannya sih jawab bingung ya. Menurut Kang gimana kalau ditembak? Kalau saya biasanya tetap nanya gini Kang, berapa marginnya berapa dulu? Jadi berangkatnya dari margin. Terus kita tanya, ikhlas nggak hilang 1 margin produk? Gitu buat testing. Nah misalnya ya kayak tadi misalnya saya punya barang belanjanya 40.000, saya jual 140.000 misalnya gitu. Nah di situ kan berarti marginnya adalah 100.000. Nah, maka saya akan punya asumsi gini, saya akan testing nih gitu, minimal kalau itu produknya bukan punya kita ya. Kayak misalnya teman-teman ngambil di marketplace, nah ini ada triknya juga, ngambil di marketplace juga kita nggak bisa produk yang general semua orang tahu brandnya ya kayak gitu. Nah itu juga sama, jadi secara prinsip kalau mau mainnya konversi, rata-rata sih marginnya itu kalau saya masih main antara 60.000 sampai dengan minimal 60.000 Kang gitu. Tapi kalau 60.000 itu biasanya pakai bundling. Nah nanti ketika itu kita bisa main testingnya, kalau bukan produk sendiri, produk-produk dropship itu ya biasanya misalnya budget 100.000 tapi di dalamnya tuh ada beberapa produk gitu. Misalnya budget 100.000 pakai tipe campaignnya CBO, apalah gitu CBO. Ya, pokoknya begitu nanti googling aja CBO. Jadi istilahnya di Facebook itu misalnya ada campaign budget optimization ya, kita masukin budget 100.000. Nah nanti kita setup tuh berapa settingan tuh, atau ad set lah kalau bahasanya di Facebook itu kita setting berapa settingan. Biasanya kalau di saya antara 3 sampai dengan 5 settingan. Nanti barulah di sisi ads-nya kita banyakin Kang gitu. Sedikitnya biasanya 5 produk kalau ngetesnya produk ya. Dropship ya, tipikal dropship ya. Gitu. Tapi kalau misalnya ngetesnya adalah brand, berarti yang pertama tuh biasanya angle dulu. Jadi kontennya yang kreatifnya betul. Yang kreatif yang kita validasi. Nanti kalau kreatifnya udah ketahuan ada yang stand out ya. Contohnya biasanya paling gampang ngeceknya dari metriknya dari CTR-nya ya. Jadi click-through rate-nya besar, persentasenya. CTR itu fungsinya maksudnya apa ya? Ya itu paling gampang gini. Orang yang ngelihat sama ngeklik kayaknya. Ya, perbandingan analogi si gambar itu disebarin ya, konten itu disebarin terhadap brosur terhadap orang yang ngeklik gitu. Kalau bahasanya di Facebook kan impresi ya. Impresi sama klik, perbandingan impresi sama klik lah. Nah, nanti dari situ kita ketahuan tuh Kang, kalau mainnya produknya banyak ya kita paling gampang ya mana yang ngasilin sales. Kita duluin gitu. Tapi kalau kita mainnya adalah brand ya, istilahnya kita nge-spread konten ya, kita lihat mungkin ada yang ngelihat pertama kali cari CTR-nya dulu yang bagus kontennya. Terus kita juga bisa lihat nih. Kalau saya biasa langsung aja jalan conversion nanti ada outputnya adalah biasanya kalau sudah jalan berkali-kali itu kan nanti sudah ketahuan kan dari mulai biaya per kliknya aja sekian nih rata-ratanya kayak gitu. Tapi kalau dari misalkan akan dihadapin produknya dropship nih. Kita tiba-tiba teman-teman yang ada solo pemain sendiri, yang nge-CS sendiri, nge-packing sendiri, nyari barang sendiri. Pokoknya sendirian lah. Sedih banget tuh. Kita dulu aja sendirian gitu. Cuman kalau sekarang dihadapin gitu kita sendirian. Kira-kira butuh budget berapa pertama nih Kang? Yang memungkinkan lah. Ini biar teman-teman kalau mau terjun jangan tiba-tiba udah punya duit 100-200 ribu udah pede banget mau ngiklan gitu kan. Kira-kira spare yang aman lah. Kita bisa nih kalau dropship ya, main dropship harus budget berapa spare kira-kira? Ya intinya gini sih, kalau main di Facebook itu kan lebih ke jam terbang ya. Ini juga saya ngerimain. Saya juga ada yang tipenya begitu. Maksudnya masih jalan posisi testing produk-produk tuh ada ya.
Jadi saya itu kalau dulu ini cerita pengalaman nih Kang gitu. Dulu kan waktu lagi kerja kan winning juga zaman PPE itu tidak serta-merta produk winning, bahkan ketika kita jalan persis sama orang lain belum tentu kita winning kayak gitu ya. Betul. Kalau saya tuh justru selalu punya prinsip begini. Kalau orang lain kan setiap hari tuh misalnya beli rokok ya. Nah, rokok sehari 2 bungkus gitu kan. Kalau dulu nilainya 50.000 lah gitu. Nah, itu maka biaya nggak ngerokok gitu. Nah, kalau dulu itu saya dulu fitness. Oh, fitness. Jajannya ya itu susu Buat fitness ini, kayak fitness gitu, ya, kayak gitu. Nah, itu suplemen ya? suplemennya gitu. Nah, saya punya anggaran kurang lebih sebulan tuh 3 juta misalnya. Ya. Nah, itu saya rela nggak dipakai, uang itu yang saya pakai buat Beli trial. Oh, trial. Jadi testingnya saya cuma rela testing itu maksimal 100.000. Makanya tadi selalu bilang sebisa mungkin ketika spend 100.000 ada satu produk aja yang nyangkut bisa ngasilin saya 100.000 gitu. Nah, tapi kan namanya testing itu kadang dapat hari ini ada riset bagus, kadang nggak dapat kayak gitu. Makanya saya cukup merelakan gitu kan, ada budget yang misalnya saya taruh 3 juta gitu untuk testing dalam 1 bulan. Boncos, pokoknya boncos nggak boncos, pokoknya jalan terus gitu. Ya. Kalau winning sih alhamdulillah ya. Rata-rata sih sebetulnya kalau winning sih bisa ketemu gini ya. Yang penting tuh kita tuh konsisten di niche ya. Jadi kita nggak misalnya hari ini testingnya otomotif, besok testingnya ibu anak, besoknya lagi kitchen, besoknya lagi herbal gitu. Itu teman-teman tuh nggak dapet benang merahnya ibaratnya kayak gitu. Kalau cuman ngetesnya satu niche ya, kayak misalnya ditanya Mas sampai dengan sekarang niche apa yang paling ditekunin? Saya ibu anak tuh kalau dari teman-teman denger ya dari pertama kali jalan sampai dengan sekarang ibu dan anak tuh masih itu niche-nya. Bahkan ketika kalau mau ada produk yang mirip-mirip ya mohon maaf gitu, maksudnya hampir sekedar tutup mata aja interestnya tuh sama kayak gitu kan. Settingannya saya bikin sama ya, jalan hari itu paling nggak hari itu ada lead ya, ada prospek kayak gitu dengan settingan yang sama itu. Nah itu ketika kita sudah konsisten di niche itu testing akan lebih mudah kayak gitu. Nah yang biasanya kalau pemula itu tadi pengen segala dicoba. Nah yang bikin berat itu adalah biaya testing tuh segala dicoba gitu, segala metrik dicoba. Gitu. Nah benar-benar. Jadi kadang-kala pemula ya, misalkan saya baru mulai juga beriklan, saya jalan tes iklan. Ini yang diukur apaan? Saya jalan iklan yang dilihat metriknya apa? Ya mungkin nanti lah perlu visualisasi kali ya, ngobrolnya enak kali ya next gitu kali. Jadi saya juga ngalamin ngerasain. Bahkan bukan pemain yang baru ya. Bahkan yang udah biasa beriklan juga kadang-kadang ini apa yang dites part mana itu lagi ngumuter-muter situ ya. Ya benar-benar. Jadi kita mungkin harus banyak belajar lagi menyiapkan mental. Kayaknya harus nyiapin mental di zaman sekarang. Ya singkat kata sih segitu Kang. Paling nggak kalau kita tes tuh ya kita siapin budget buat seminggu ya. Karena kalau kita mau mainnya seminggu kecuali tadi bener-bener mau nyala mati kayak gitu, yang bener-bener dapat instan riset harian itu ya berarti spendnya harus gede. Karena kan kita butuh baca data kayak gitu. Nah kalau yang secara umum ya tadi kita misalnya bikin satu kelompok kayak daily trading loh, jualan harian kan ya biasanya. Kalau kayak pasaran nih kemana-mana ya. Kalau saya itu kan paling bikin sekelompok produk yang serupa ya. Misalnya kalau perabotan bayi ada berapa macam nih. Yang tadi kita beratin marginnya 60 sampai dengan 60.000 ke atas lah kayak gitu. Nah, dikelompokin misalnya kita punya 5 produk karena suppliernya 1 tuh misalnya. Yang paling enak tuh sebenarnya itu. Nanti gimana caranya ketika kontak sudah masuk, kalau nggak laku di produk ini kita bisa substitusi pakai produk lain gitu. Nah syaratnya kan makanya niche-nya harus sama gitu. Jadi biar cuannya dibikin berkali lipat ya dari situ. Jadi ketika lagi testing produknya di split 5 sampai dengan 10, budgetnya misalnya 100 ribuan, kita jalanin aja 3 hari gitu. Nanti yang ada sales itu dari mana, abis itu dia yang kita pisahin bikin campaign terpisah gitu. Gitu sih Kang, yang paling simpel itu yang menurut saya lebih relate juga, itu juga lebih mudah ketika kita bikin SOP ke karyawan. Gitu dibandingin yang kita misalnya coba cari sekian banyak produk dulu baru nanti dites kayak gitu. Pusing ya. Nah, dari kita yang berjalan tadi ngomongin dropship, sekarang kita ngomongin brand ya. Dan misalkan dari segi kita pernah ngedin brand atau bantuin teman-teman yang pernah beriklan brand, sebenarnya ada perbedaan gak sih yang beriklan sama yang enggak? Ini kan kadang-kadang ngiklan ngabisin budget lah, ngapain iklan gitu kan, gak usah dapat, mending budgetnya dialokasiin ke tempat yang lain dan lain-lain. Kira-kira ada perbedaan gak sih dari beriklan dan enggak ini? Ya jelas ada ya. Jadi namanya tadi kan kalau produknya sudah dikenal sih beda cerita ya. Beda cerita pun nanti juga beda strategi. Nah tapi kalau goalnya startnya sama-sama produk yang orang nggak tahu sama sekali tentang produk itu, tadi bedanya adalah
ketika start bareng larinya tuh beda gitu. Karena yang di boost iklan ini kan kayak nyebarin brosur ke sebanyak mungkin orang kayak gini. Ini sama kayak dulu saya ditanya sama dealer motor ya, Mas, saya mau ngiklanin motor ya, itu gimana caranya orang bisa datang ke showroom dibandingin saya nyebarin nyuruh orang buat nyebarin brosur gitu. Dia mau lihat efektivitasnya yang mana gitu. Nah itu kalau nyebarin brosur kan dia harus sistemnya kan ada gaji pokok ya buat karyawan yang nyebarin, terus nanti per closingnya juga ada kayak gitu. Nah berarti kan dia ada fixed costnya itu kan di gaji karyawan ya. Nah sebetulnya mirip-mirip ketika kita dijalani iklan juga bisa sebagai fixed costnya itu dilarin sebagai budget beriklan. Tinggal ranah jangkauannya mana yang mau dijangkau gitu. Kalau misalnya dia showroom mobil atau motor ya berarti areanya area misalnya berapa mil dari tempat penjualannya kayak gitu. Terus kalau di di iklan ya kita bermain dengan sisi yang lebih kreatif ya, apa yang membedakan kalau dia belinya itu di lewat brosur gitu dibandingin itu. Jadi tetap ada yang bikin orang tertariknya apa kayak gitu. Jadi kalau kita baru mau beriklan nih, mungkin teman-teman ada yang baru mau beriklan atau mau jadi advert nih, kira-kira ada tips nggak Kang buat yang baru beriklan nih? Harus ada tips nih yang bikin semangat ya, yang motivasi ya bahasanya, biar semangat nih. Wah ya di jalan hidupku gitu kan, advert gitu kalau lihat screenshot orang kok gede banget. Ini tips-tips yang benar-benar ya. Kalau yang menyesatkan banyak. Rumput tetangga hijau soalnya gitu kan. Nah, itu dia. Ya, kuncinya sih konsisten ya, di mana-mana tetap konsisten gitu. Kalau ditanya pernah boncos juga enggak, ya jelas sudah pernah boncos gitu dan berkali-kali boncos gitu. Tapi teman-teman harus yakin ketika dapat satu winning campaign aja itu sudah bisa nutupin boncos-boncos yang lama-lama kayak gitu. Apalagi kita bisa ngelola campaignnya itu yang umurnya relatif panjang dengan produk yang sama, misalnya teman-teman bisa spending lebih besar, udah ketahuan returnnya juga cukup besar, selisih margin cukup besar. Dijalani dalam jangka waktu yang cukup panjang itu ya memang worth it gitu kan. Jadi kalau teman-teman yang baru mulai ya kuncinya konsisten dan berani nyoba gitu. Belajar webinar, belajar dari master sana, master sini. Kalau nggak dipraktekin ya nggak tahu nanti problemnya di mana ya, istilahnya tuh nggak akan ketemu gitu. Jadi kuncinya ya kayak Tokopedia, mulai aja dulu. Dari begitu sih. Dari Kang Nas ini mau sampai kapan jadi advertnya? Nah, ini pertanyaan berat. Ini persis saya ditanya lusa ya 2 hari yang lalu ya benar sama istri saya gitu. Ketika omset turun gitu. Omset turun, saya cerita, "Mah, omset turun nih penjualan produk," gitu kan. "Oh, kok bisa?" kayak gitu, dijelasin kan. Tapi namanya perempuan itu kan biasanya simpel pikirannya. Kalau begini nih saya 2 tahun 3 tahun lagi gimana ya kayak gitu. Kok kayaknya ngiklan gini ada naik turunnya. Tapi kalau diceritain lagi enaknya, wah saya alhamdulillah bisa beli rumah gitu. Iklan sebulan beli rumah gitu kan. Maksudnya kan orang wah gila gitu kan bisa gitu. Baru setahun bisa beli rumah, beli mobil ya. Gitu. Iya. Saya selalu Mas berkilo-kilo. Saya selalu mereminder ke ke istri itu ya, istilahnya buat ngasih itu. Kalau ditanya kapan sampai beriklan, jelas sisi organik tetap ada yang jalan ya. Kalau ditanya beriklan, jelas iklan ini tetap jadi solusi paling cepat ketika untuk datengin cuan. Untuk mendatangkan profit ya, untuk yang tipenya jualan langsung itu tetap paling cepat kayak gitu. Selagi kegiatannya bisa di-maintain, masih bisa dibuat metriknya, ada ukurannya dan angkanya jelas, itu bukan kayak gambling kalau menurut saya, dan itu bisa berjalan long term. Apalagi dunia digital advertising ini kan terus bertumbuh gitu. Dan kalau marketnya mati kan nggak mungkin gitu. Orang makin kesini makin adaptasi kan makin cepat pakai platformnya. Kita tinggal pindah platform aja. Kalau memang misalkan di Facebook ini sudah mulai menurun ya kita second chance, kita harus sudah punya preparing ke platform yang lain gitu. Betul, tinggal kitanya aja secepat apa kitanya bisa menyesuaikan diri gitu. Lebih ke sana sih Kang. Sama kalau untuk teknisnya ya, kalau kita sudah punya tim ya, kitanya pintar, tim kita juga harus kita bikin pintar gitu. Ini kan banyak orang yang tidak mau timnya itu benar-benar pintar. Gitu. Jadi pengennya sebagian besar kegiatannya dia pegang, karena tidak mau ketika nanti timnya itu bertumbuh keluar gitu. Keluar ya. Udah hukum malam tuh kayaknya. Tapi kadang-kala gitu emang cukup berat ya. Jadi udah berizan ya, sepanjang hidup saya akan jadi advert. Ya sampai dengan ketemu nanti inilah, selagi prospeknya masih bisa bagus jalan-jalan gitu. Advert istilahnya kita beriklan ya secara langsung. Tapi pertanyaan lucunya lah terakhir, misalkan nggak jadi advert, kira-kira mau jadi apa gitu? Jadi apoteker sudah.
Karena saya pada dasarnya apoteker kayak gitu. Jadi kalau ngomongin obat ya nyambung, dijual. Saya jualan barang herbal, customer mau komplain kayak apapun saya tahu, ya kurang lebih tahu lah problemnya. Dan saya tahu source-nya kalau nyari di mana gitu. Jadi memang ya saya di dunia apoteker dari lulus SMA ya. Di 2005 sampai dengan 2008 itu D3 3 tahun, terus pindah masuk ke pabrik, abis itu kuliah S1 lagi, masuk lagi ke pabrik lagi, ngambil kuliah lagi. Ya ilmu tuh masih melekat lah ibaratnya gitu. Walaupun secara teknis kayak misalnya kalau baca tulisan dokter yang aneh-aneh itu harus dibacain sama orang gitu. Tapi ya tadi Kang, kalau memang misalnya sudah tidak di advertiser lagi, mau kemana ya mungkin balik lagi ke apoteker ya. Gitu. Kalau saya ditanya itu bingung saya. Kuliah apa, kerja apa, pengalaman apa, pokoknya jawabannya ya mungkin kalau saya pribadi bingung. Kayak itu aja Kang. Oke, makasih ya Kang udah datang. Ya, ini dari apa kita nih? Oleh-oleh lah ya. Masya Allah. Jadi buat yang ngisi podcast berbagi ilmu di sini, sharing-sharing. Di sini berbagi kaos. Berbagi herbal juga. Iya, apa yang saya pakai nih salah adalah kenang-kenangan di sini. Sebenarnya merchandise sudah kita siapin banyak, cuman kita butuh waktu memang nge-spare. Pengennya sih seminggu bisa minimal 1 kali 2 kali lah nge-publish podcast yang ngebahas tentang herbal dan sejenisnya di dalam dunia herbal itu. Bisnis nggak jauh-jauh pasti beriklan ya, jualan, pengen cuan dan lain-lain. Bukan hanya herbal, semua bisnis semuanya. Ya cuman yang datang di sini ya kita ada oleh kenangan yang mungkin kaosnya nggak seberapa, cuman ada tulisan lah. Pakai di sini insyaallah ya, Hapintalk. Siap Kang, nanti dipakai jangan lupa ya di mention. Siap, makasih banyak. Ya siap, sama-sama Kang. Oke, ketemu lagi di podcast selanjutnya di Hapintalk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.